Izin Bapak Ibu yang lain, mohon on-cam kameranya dulu ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk foto. Mohon on-cam kameranya Bapak Ibu yang lain. Pak Rahmat mungkin bisa on-cam, Pak Hendy, Pak Afiat. On-cam kameranya dulu ya Pak, izin saya foto ya. Mohon on-cam kameranya dulu ya Pak, Pak Hendry, Pak Alfian, Pak Muhammad Sukron. Baik, izin saya foto ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat tentunya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak Ibu yang lain? Sehat? Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya Bapak Ibu, hari ini pagi-pagi sekali kita melaksanakan Zoom di dalam webinar kedua. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.04, maka kita mulai saja ya Bapak Ibu ya, tutorial webinar kedua ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk absensi, silakan Bapak Ibu mengisi absensi terlebih dahulu di sesi ke-6 e-learning Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya untuk pengisian absensi itu ada waktu batasnya itu sampai jam 12.00. Maka Bapak Ibu, sebelum melakukan webinar, alangkah baiknya Bapak Ibu silahkan mengisi absensi yang telah disediakan di e-learning Bapak Ibu sekalian di sesi ke-6 di paling bawah. Silakan Bapak Ibu mengisi karena lewat dari jam 12.00 maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengisi absensi kembali karena absensi tersebut sudah melaksanakan by system. Artinya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lewat dari jam 12.00 maka Bapak Ibu tidak bisa mengisi absensi, Bapak Ibu tidak dianggap hadir di dalam mengikuti tutorial webinar kedua ini. Maka Bapak Ibu silahkan mengisi untuk absensi terlebih dahulu di e-learning Bapak Ibu di sesi ke-6. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, karena buat teman-teman yang lain, mungkin Bapak Ibu bisa on cam kameranya ya Bapak Ibu ya. Kalau udah on cam kameranya, kita makin semangat ya Bapak Ibu ya dalam pembelajaran. Karena kalau tak kenal maka tak sayang, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi biar kita supaya enak sama-sama, maka bisa lah ya Bapak Ibu ya on cam kameranya. Nah, ini karena masih pagi Bapak Ibu, mungkin kita semangat pagi ya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena kan masih pagi, ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi lagi fresh-freshnya nih dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, di dalam sesi kedua ini kita membahas tentang pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi poinnya di sini akan saya uraikan mengenai tentang judicial review dan dalam politik hukum. Kemudian nantinya ada juga di materi ke sesi 5 dan materi sesi 6. Baik Bapak Ibu, kita masuki saja untuk materi pertama yaitu tentang judicial review dalam politik hukum. Apakah sudah ada nampak Bapak Ibu slide-nya yang tersedia di layar Bapak Ibu? Apakah sudah nampak? Gimana Bapak Ibu, apakah sudah nampak slide yang tersedia? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Belum ada ya. Baik, bentar ya Bapak Ibu ya.
Gimana Bapak Ibu? Udah nampak? Apakah sudah nampak slide yang tersedia di layar Bapak Ibu? Belum, Bu. Lebih juga ya? Ya sudah, Bu. Sudah? Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melaksanakan Zoom mengenai tentang judicial review dalam politik hukum. Sudah nampak ya Bapak Ibu ya di layar masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang judicial review dalam politik hukum. Maka poinnya di sini kita akan membahas tentang politik hukum terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan politik hukum berarti bagaimana upaya untuk mempengaruhi atau mengajak Tunggu supaya bentar. dapat Oh, tergabung di dalam proses untuk mempengaruhi tersebut. Maka di sini kita membahas tentang pengujian peraturan perundang-undangan Bapak Ibu mengenai tentang judicial review. Maka Bapak Ibu, di sini kita harus memperhatikan bagaimana politik hukum di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Maka di dalam pengujian peraturan perundang-undangan Bapak Ibu, politik hukum itu adalah merupakan upaya negara dalam menciptakan dan melaksanakan hukum yang sesuai dengan tujuan nasional penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Maka artinya apa Bapak Ibu? Dalam hal ini, politik hukum itu adalah proses untuk mempengaruhi atau menciptakan bagaimana kesesuaian upaya negara dalam menciptakan tujuan nasional dan menjaga keadilan dan kepastian hukum yang berhubungan dengan bagaimana pengujian undang-undang tersebut dapat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Maka dari tujuan dari presentasi ini adalah untuk membahas bagaimana hubungan politik hukum dan juga judicial review serta peran penting dalam menjaga konstitusi dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita membahas tentang hubungan politik, hukum dan juga judicial review dalam kita kan membahas tentang judicial review berarti tidak luput dari yang namanya konstitusi. Maka di sini bagaimana politik hukum itu menjaga tentang keadilan dan sistem hukum nasional melalui konstitusi terhadap pengujian peraturan perundang-undangan. Maka itulah yang dimaksud dengan politik hukum dalam pengujian dalam judicial review ya Bapak Ibu ya. Maka sebelumnya kita harus mengetahui dulu perannya. Perannya itu sebagai apa? Maka perannya di sini adalah politik hukum itu membentuk kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat, memastikan ketentuan dan kesediaan dalam penerapan hukum. Maka di sini adalah poinnya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum untuk mengingatkan akuntabilitas. Selanjutnya, kita harus mengetahui dulu Bapak Ibu, apa sebenarnya judicial review tersebut. Maka Bapak Ibu, judicial review itu adalah instrumen hukum yang penting dalam menjaga kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan memastikan stabilitas dalam sistem hukum nasional Indonesia. Maka Bapak Ibu, pengertian dari judicial review itu adalah mekanisme pengujian. Ingat aja ya Bapak Ibu, kalau judicial review berarti bagaimana pengujian undang-undang terhadap konstitusi memastikan bahwa setiap hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan juga konstitusi yang berlaku. Artinya apa Bapak Ibu? Judicial review ini adalah tempat pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, tempat pengujian perundang-undangan itu kita sepakati bahwa pengadilan itu ada dua Bapak Ibu, MA dan juga MK yang telah kita bahas di minggu yang lalu. Oke Bapak Ibu,
Maka di sini judicial review itu mekanismenya adalah pengujian undang-undang terhadap konstitusi, kemudian kesesuaian, menjaga kesesuaian hukum nasional dan pengaruhnya dampak politik hukum terhadap judicial review. Artinya apa Bapak Ibu? Pengaruh dari putusan yang telah diuji atau putusan yang telah sudah diuji dalam undang-undang, maka dapat konstitusinya ini berdampak luas, apa yang mempengaruhi terhadap kehidupan, seperti itu Bapak Ibu. Maka dasarnya itu berlandaskan di dalam Undang-Undang Dasar di dalam pasal 24C yang mana hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan judicial review tersebut. Maka Bapak Ibu, kalau ada undang-undang atau peraturan yang tidak sesuai, maka bisa dilakukan pengujian melalui judicial review. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, maka di sini judicial review itu berperan sebagai bagaimana berfungsi untuk menjaminkan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, memastikan bahwa setiap hukum yang diterapkan tidak berpengaruh terhadap nilai-nilai dasar negara. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya di judicial review ini dapat dipengaruhi bagaimana untuk menyesuaikan undang-undang terhadap konstitusi. Berarti kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka ini bisa dilakukan judicial review untuk menguji bagaimana sudah sesuai belum dari nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian fungsi perannya juga sebagai mencegah penyalahgunaan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau judicial review ini artinya bagaimana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan legislatif sehingga hukum itu tetap diprioritaskan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan juga kemanfaatannya. Maka dalam hal ini apa Bapak Ibu? Bagaimana untuk mencegah penyalahgunaan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang sewenang-wenang, yang hanya menguntungkan berbagai pihak. Maka peran judicial review ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Maka di sini perannya selain itu ada memperkuat supremasi konstitusi. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya di sini adalah judicial review berperan penting dalam memperkuat supremasi konstitusi dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menguji peraturan perundang-undangan dan melindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan apa yang harus dilindungi. Artinya apa Bapak Ibu? Judicial review ini sangat menguntungkan bagi supremasi hukum. Artinya apa? Dapat melindungi hak masyarakat dan juga hak asasi manusia sesuai dengan konteksnya. Berarti tidak ada penyalahgunaan. Jadi ingat Bapak Ibu, judicial review itu sangat menguntungkan bagaimana pengujian undang-undang agar sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Berarti ini larinya adalah Bapak Ibu ke Mahkamah Konstitusi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka kerangka teori dari judicial review di Indonesia, Bapak Ibu bisa dilihat di dalam pasal 24C mengenai tentang pengujian dari judicial review. Selanjutnya Bapak Ibu ada lembaga judicial review. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menjelaskan judicial review ini adalah larinya ke Mahkamah Konstitusi. Maka lembaga yang untuk menangani dari judicial review tersebut adalah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dari konstitusi tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang berwenang melakukan judicial review di Indonesia. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa undang-undang dengan konstitusi dan melindungi hak asasi manusia. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau ada yang tadi saya sudah menjelaskan, ada kepentingan Bapak Ibu atau melindungi tentang HAM, hak asasi manusia seseorang, atau ada dirugikan hak-haknya atau cuman kepentingan seseorang, maka itu bisa dilakukan judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konteks yang namanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang atau undang-undang dasar atau konstitusi adalah hierarki tertinggi atau pedoman utama dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
Prosedur judicial review, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana yang pertama, langkah-langkah dalam pelaksanaan judicial review. Pertama itu Bapak Ibu dapat pengajukan permohonan. Nah, kemudian ada namanya pemeriksaan kasus. Nah, dalam hal ini undang-undang ini bagaimana kasusnya, bagaimana kedudukannya. Kemudian dilakukanlah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dari putusan ini apa dampaknya yang telah diuji atau, setelah diputuskan apa dampaknya bagi masyarakat atau bagi, perlindungan hak asasi manusia, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada alasan judicial review. Nah, alasan itu yang pertama Bapak Ibu bisa melihat bahwasanya, alasan judicial review itu sangat penting dalam sistem hukum yang mana pertama adalah menegakkan supremasi konstitusi. Yang mana judicial review ini Bapak Ibu berperan penting dalam menjamin supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Artinya apa Bapak Ibu? Konstitusi itu adalah menjaga peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Maka Bapak Ibu sekalian, alasan judicial review terhadap politik hukum itu adalah untuk mempengaruhi bagaimana, penciptaan dari undang-undang di bawahnya terhadap undang-undang dasar itu harus sesuai dengan bagaimana konstitusi itu berlaku. Maka dalam pencegahan penyalahgunaan ini adalah dengan adanya judicial review, penyalahgunaan kekuasaan legislatif dapat dicegah sehingga hukum yang diterapkan tetap dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita membahas tentang hubungan politik hukum dan judicial review, maka judicial review itu merupakan inovasi penting dalam politik hukum Indonesia, memastikan bahwa semua kebijakan hukum selaras dengan konstitusi dan menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi manusia. Jadi cuma seperti itu ya Bapak Ibu, jadi hubungannya adalah bagaimana jadi kita sudah mengetahui judicial review itu adalah untuk pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, berarti bagaimana politik hukum itu membentengi atau mempengaruhi supaya dapat selaras atau selaras atau berhubungan dengan konstitusi. Apa tujuannya Bapak Ibu untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Di sini selesai ya Bapak Ibu ya untuk materi pertama. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu mengenai judicial review dalam politik hukum Bapak Ibu? Cukup, Ibu. Apa Ibu Devi? Cukup, Bu. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya mengenai tentang judicial review. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sobat terkecoh mengenai judicial review. Jadi ingat aja Bapak Ibu, kalau mengenai judicial review berarti bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan. Siapa lembaganya? Lembaganya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan politik hukum, kalau kita mengetahui tentang arti dari politik itu adalah upaya mempengaruhi bagaimana supaya dapat mencapai tujuan bersama. Itu artinya politik ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya ada membentuk suatu kelompok, nah Bapak Ibu berhasil di tengah-tengah kelompok itu menyampaikan atau Bapak Ibu sebagai leader. Nah, artinya apa? Tujuan dari Bapak Ibu sekalian sudah tercapai. Berarti dari politik itu adalah bagaimana upaya untuk mempengaruhi atau bagaimana upaya yang dapat dicapai untuk ngerekrut atau menyeimbangi supaya, tujuan tersebut dapat tercapai. Jadi intinya itu adalah politik hukum seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oke, karena nggak ada pertanyaan, kita boleh lanjut ya, Bapak Ibu ya, ke materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke. Bapak Ibu mohon on cam kameranya kayaknya lebih enak ya, Bapak Ibu. Masa cuma Pak Elwin sendiri? Sepertinya enak ya, Bapak Ibu, kalau on cam kameranya. Oke, silakan Bapak Ibu on cam kameranya, Bapak Ibu ya. Lagi Oh. kerja, Bu. Oh iya, lanjut Pak, sambil kerja ya Pak. Iya, Pak. Makasih, Iya, Bu. makasih Pak udah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Maaf, Bu, lagi nyir.
Oke, nggak apa-apa Pak Doni, silahkan. Yang lain mungkin bisa ya on cam kameranya ya. Bapak Ibu nggak apa-apa sambil aktivitas kegiatan yang lain. Bapak Ibu mungkin punya kesibukan masing-masing, tapi mungkin bisa on cam kameranya ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua ya Bapak Ibu ya, materi kedua, yaitu di sesi kelima. Mungkin Ibu Devi bisa on cam kameranya ya. Atau Pak Herman, ayo silakan on cam kameranya Bapak Ibu. Kasihan yang lain, masih cuma satu orang aja yang on cam kameranya. Oke, Bapak Ibu sekalian, materi kedua ini kita juga membahas tentang objek pengajuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan objek, berarti kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu kalau dikatakan objek, berarti apa yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu sekalian? Nah, oke, baik Bapak Ibu, kalau dikatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan, maka yang paling penting yang Bapak Ibu harus tahu adalah apa yang menjadi dominan dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Maka biasanya objek ini Bapak Ibu dapat diartikan bisa undang-undang atau undang-undang dasar atau peraturan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas tentang objek pengaturan perundang-undangan, maka yang paling penting yang harus kita ketahui adalah bagaimana kedudukan objek tersebut atau apa yang menjadi landasan di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Maka di sini Bapak Ibu harus mengetahui objek itu bisa dilihat dari kita di sini akan membahas tentang bagaimana pendahuluan tentang pentingnya objek, kemudian pengujian terhadap produk hukum pengaturan, kemudian produk legislatif dan aspek pengujiannya, kemudian ada namanya produk regulatif dan pengujian lampiran undang-undang. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah nampak PPT yang telah di layar Bapak Ibu? Nampak, Bu? Oke. Bapak Ibu sekalian, di sini kita membahas tentang objeknya. Maka pertama kali Bapak Ibu, kalau kita membahas objek, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari objek. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan objek, maka Bapak Ibu, objek itu adalah pengujian dalam peraturan perundang-undangan adalah elemen yang dinilai untuk memastikan kesesuaian kepatuhan terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Artinya apa Bapak Ibu? Objek ini adalah bagaimana peraturan untuk pengujian perundang-undangan itu sebagai elemen yang dinilai itu kira-kira apa yang menjadi objeknya. Nah, maka apa yang menjadi objeknya? Maka di sini objek ini adalah hal yang penting bagaimana yang harus diuji dalam pengujian. Maka tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuan dari objek ini adalah untuk menilai keabsahan dari kesesuaian produk, kemudian dengan peraturan yang sudah ada, serta untuk menjaga integritas sistem hukum. Maka objek ini adalah untuk menilai bagaimana keabsahan di dalam suatu pengujian, apakah sudah sesuai atau belum. Maka biasanya objek ini adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau hal-hal yang perlu adanya pengujian. Maka biasanya objek itu ada undang-undang, terus undang-undang dasar, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai ke perda itu namanya objek. Jadi peraturan perundang-undangan itu disebut dengan objek. Maka di sini ruang lingkupnya adalah pengujian mencakup berbagai produk hukum termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan daerah yang mengingat dampak luas yang mereka miliki terhadap masyarakat. Jadi Bapak Ibu ingat saja kalau dikatakan objek berarti adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Maka itulah yang termasuk objek. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam objek ini ada namanya di sini tentang produk legislatif.
Bapak Ibu di sini ada namanya produk legislatif dan regulatif. Nah, kalau legislatif berarti ini ingat Bapak Ibu, larinya berarti kita membahas tentang ke MA dan juga MK. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau di sini objeknya berarti artinya apa Bapak Ibu? Kita harus memutuskan bagaimana kira-kira yang ada objeknya. Berarti kalau misalnya MA dan MK itu kan masing-masing pengujiannya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau MK dia objeknya itu adalah bagaimana peraturan undang-undang harus sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, itu larinya ke MK. Pengujian objeknya Bapak Ibu. Tapi kalau MA dia bagaimana pengujian undang-undang di bawahnya untuk menguji sesuai dengan undang-undang. Berarti artinya apa Bapak Ibu? Ada pembeda antara objek MA dan juga objek MK. Maka di sini objeknya Bapak Ibu adalah bagaimana peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Maka Bapak Ibu kalau dikatakan produk legislatif kita harus mengetahui terlebih dahulu Bapak Ibu kalau dikatakan objek produk legislatif. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini kita harus mengetahui dulu definisinya bahwa produk legislatif itu adalah mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, dan produk legislatif lainnya yang dihasilkan dari berbagai legislatif. Artinya apa Bapak Ibu? Produk legislatif ini Bapak Ibu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk melalui proses legislasi, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan juga Presiden. Maka Bapak Ibu di sini harus lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sekarang junto di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mana yang termasuk legislasi adalah undang-undang. Ya kan? Maka peraturan pengganti undang-undang itu atau Perpu itu termasuk di dalam objek legislasi. Berarti di sini Bapak Ibu kalau dikatakan legislasi, berarti bagaimana pembentukan kalau legislasi berarti kan DPR kan Bapak Ibu. Bagaimana penciptaan pembuatan oleh DPR itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka yang termasuk di dalam produk legislasi ini adalah undang-undang dan juga peraturan pengganti undang-undang. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus tahu karakteristiknya, Bapak Ibu. Maka produk legislasi itu adalah memiliki fungsi penting dalam sistem hukum nasional sebagai landasan dalam pembentukan hukum yang adil dan keadilan. Kemudian aspek pengujiannya, pengujian produk legislatif itu mencakup analisis, konsisten dan produk, pembentukan serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku tinggi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, inilah produk legislasi. Jadi, Bapak Ibu harus mengetahui dan harus paham bahwasannya produk legislasi itu adalah yang dibentuk berdasarkan oleh DPR dan juga Presiden. Berarti siapa yang produk apa yang diciptakan berarti berdasarkan undang-undang dan juga per apa Presiden, Bapak Ibu, kalau Presiden menciptakan apa? Per per Perpres, iya kan Bapak Ibu? Peraturan Presiden. Maka Bapak Ibu harus mengetahui kalau legislasi berarti DPR sama Presiden. Berarti siapa pembuatannya? Berarti mencakup tentang produknya adalah undang-undang dan juga Perpres. Seperti Perpu ya Bapak Ibu, Perpu ya. Peraturan pengganti undang-undang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada kita akan membahas mengenai produk regulatif. Tadi kita sudah mengetahui tentang legislatif, sekarang regulatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan regulatif, berarti Bapak Ibu, di sini regulatif itu artinya adalah bagaimana peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri yang berfungsi untuk mengatur pelaksanaan untuk undang-undang serta kebijakan publik secara lebih spesifik. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Di dalam peraturan regulatif ini adalah, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga eksekutif atau lembaga lain yang diberi kewenangan regulatif. Artinya apa Bapak Ibu? Yang termasuk di sini adalah bukan undang-undang lagi, tetapi peraturan di bawah undang-undang. Ya kan Bapak Ibu? Berarti kalau katakan regulatif, berarti artinya
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan lembaga lainnya yang berfungsi untuk kewenangan regulatif. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini yang termasuk regulatif itu adalah peraturan pemerintah, ya kan Bapak Ibu, PP, kemudian apa Bapak Ibu, peraturan presiden, perpres, dan kemudian peraturan menteri, permen, dan peraturan lembaga badan atau peraturan daerah, provinsi atau kota dan kabupaten. Jadi Bapak Ibu, kalau dikatakan objek regulatif itu berbeda dengan legislatif. Kalau legislatif berarti yang pembuatnya adalah presiden dan juga DPR, berarti yang produk yang dihasilkan atau objek yang dihasilkan itu tadi adalah undang-undang dan perpu, sedangkan kalau objek regulatif dia adalah bagaimana peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berarti kalau di bawahnya berarti ada PP, Perpres, Permen sampai ke Perda. Ingat aja ya Bapak Ibu bagaimana eksekutif regulatif itu bagaimana menciptakan undang-undang di bawahnya harus sesuai dengan peraturan di atasnya. Maka inilah objeknya Bapak Ibu. Maka ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu adalah dibentuk berdasarkan delegasi atau kewenangan atribusi dari undang-undang. Kemudian adalah mengatur lebih teknis dibandingkan produk legislasi, kemudian menjadi objek uji material di Mahkamah Agung. Kenapa Mahkamah Agung, Bapak Ibu? Karena di sini adalah peraturan perundangan di bawahnya, Bapak Ibu. Maka di sini yang mencakup peraturan undang-undang di bawahnya kan di sini ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan sampai ke Perda. Maka peraturannya itu adalah diujinya ke mana, Bapak Ibu? Ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi harus Bapak Ibu ingat kalau produk regulatif atau objek dari produk regulatif itu adalah PP, Perpres, Permen, Perdah, dan peraturan di bawah undang-undang lainnya itu termasuk dalam peraturan regulatif objeknya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ini ada pengujian lampiran undang-undang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pengujian lampiran undang-undang, mungkin Bapak Ibu melihat ya, kalau di dalam undang-undang itu ada di situ dikatakan lampiran, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah buka undang-undang, maka di dalam undang-undang itu ada namanya lampiran. Nah, lampiran dalam peraturan perundang-undangan ini Bapak Ibu tidak terpisah dalam suatu peraturan. Maka pertanyaannya, apakah lampiran dapat diuji? Di Bapak Ibu sekalian, iya lampiran dapat diuji. Kenapa lampiran dapat diuji? Karena dianggap bagian dari sah dari peraturan perundang-undangan. Sehingga jika lampiran berada di dalam undang-undang, maka itu diujinya adalah ke MK. Tetapi kalau lampiran dia itu berada di dalam PP, Perpres, sampai ke Perda, maka dia diujinya adalah ke MA. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui terlebih dahulu karena sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya lembaga untuk pengujian itu adalah MA dan juga MK. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham MK itu larinya kemana, MA itu larinya kemana. Maka Bapak Ibu sekalian saya ingatkan kalau MK dia berarti menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tetapi kalau MA dia larinya bagaimana undang-undang menguji undang-undang peraturan di bawahnya terhadap undang-undang, bukan undang-undang dasar ya Bapak Ibu ya. Maka dengan demikian untuk MA ini lampiran itu sesuai bagaimana contohnya misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jika lampiran berada di dalam undang-undang, maka itu diuji ke MK. Contohnya adalah lampiran undang-undang tentang kawasan hutan, peta wilayah, daftar tarif. Ini adalah larinya adalah ke MK. Nah, kemudian jika lampiran itu berada di dalam PP, Perpres sampai dia ke Perda, maka ini diujinya adalah ke MA. Karena apa Bapak Ibu? Kedudukannya adalah mengikuti peraturan induk. Maka pengujian itu dilakukan terhadap keabsahan formal lampiran. Apakah lampiran itu disusun dan diterapkan sesuai prosedur? Kemudian keabsahan materi lampiran ini, isinya lampiran itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi atau enggak. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu adanya suatu perundang-undangan, Bapak Ibu harus mengetahui kira-kira ada enggak isi lampirannya itu. Maka kalau dalam undang-undang itu ada namanya lampiran. Biasanya lampiran itu Bapak Ibu ada di paling akhir melampirkan apa-apa aja, maka itulah menjadi produk yang wajib diuji Bapak Ibu. Maka di sini rangkuman untuk sederhananya Bapak Ibu bisa melihat tabel berikut ini Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya, kategori apa yang diuji, kemudian produk apa yang diuji. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah objeknya secara sederhananya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwasannya kategori dari produk legislasi, Bapak Ibu bisa melihat apa aja objeknya, maka objeknya adalah undang-undang dan perpu. Lembaga yang menguji adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada namanya produk regulatif tadi Bapak Ibu di bawah undang-undang. Berarti yang menjadi objek dari pengujian siapa Bapak Ibu? Ada PP, Perpres, Permen sampai ke Perda. Nah, larinya Bapak Ibu diuji ke MA. Kemudian kalau lampiran, lampiran ini di dalam undang-undang Bapak Ibu sesuai dengan jenis induknya. Kalau tadi Bapak Ibu, kalau dia ada lampiran ini berada di ke undang-undang, maka Bapak Ibu bisa menguji ke MA, ke MK. Tapi kalau dia lampiran itu berada di seperti Perpres, PP, sampai ke Perda tingkatannya, maka itu dapat diuji ke MA. Sampai sini mungkin ada yang kurang paham Bapak Ibu atau mau yang detail pertanyaan Bapak Ibu? Selesai ya Bapak Ibu tentang pengujian peraturan perundang-undangan? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau dipertanyakan mengenai hal objek pengujian peraturan perundang-undangan untuk materi kedua Bapak Ibu? Jadi secara sederhananya Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana tentang objek pengujian peraturan perundang-undangan, kira-kira larinya itu kemana, dan diujinya itu apa, dan bahannya menjadi objek yang paling penting diuji itu seperti apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sampai sini ada yang mau bertanya mengenai tentang objek pengujian peraturan perundang-undangan? Gimana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham? Atau Ibu Devi ada mau bertanya? Belum, Bu. Oke, berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya mengenai tentang objeknya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham terlebih dahulu Bapak Ibu larinya kemana. Jadi itu harus mengetahui karena kalau kita membahas tentang objek, berarti kira-kira apa yang menjadi dasar dari pengujian, bahan apa. Jadi makanya saya ingatkan kembali Bapak Ibu ke lembaga pengujian itu ada dua Bapak Ibu, yaitu MK dan juga MA. Nah, kalau MK berarti itu adalah menguji bagaimana tentang undang-undang dasar terhadap undang-undang, tetapi kalau MA menguji undang-undang di bawahnya Bapak Ibu, peraturan undang-undang di bawahnya. Berarti apa Bapak Ibu? Ada di situ Perpres, ada Permen sampai dia ke tingkat Perda, diujilah terhadap ke MA. Itu ya Bapak Ibu. Maka di sini Bapak Ibu harus melihat kalau objeknya berarti kira-kira apa yang menjadi dasar yang diuji, maka itu tidak luput dari peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu berarti harus melihat dari Undang-Undang Dasar sampai ke Perda itulah objek pengujian peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka di sini ada tiga untuk kategorinya. Untuk mengujinya ada produk legislasi, ada produk regulatif, dan ada juga lampiran. Sampai sini mungkin Bapak Ibu dapat dimengerti ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau kurang paham, bisa di sesi berikutnya kita akan bertanya ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa lanjut ya Bapak Ibu ya di sesi selanjutnya ya. Gimana Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya Bapak Ibu ya untuk materi selanjutnya. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah nampak materinya Bapak Ibu? Sudah lihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke. Bapak Ibu sekalian, materi selanjutnya ini adalah tentang pengujian peraturan perundang-undangan dalam berbagai perspektif. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau dikatakan berbagai perspektif, berarti ada bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu harus melihat apa saja yang menjadi pengujian peraturan perundang-undangan. Maka di sini Bapak Ibu, kalau dikatakan berbagai perspektif, berarti di sini ada lembaga legislatif, dan ada lembaga yang namanya eksekutif. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengenal namanya trias politika. Kalau dikatakan trias politika, berarti ada tiga ya Bapak Ibu komponen. Apa aja Bapak Ibu kalau trias politika? Apa aja Bapak Ibu?
legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Bu. Oke, benar ya Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan trias politika berarti ada namanya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Maka di sini konteksnya bukan lagi bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan saja, tetapi di sini sudah melingkupi tentang berbagai perspektif. Berarti ada hubungan dengan trias politika tadi Bapak Ibu. Ada eksekutif, yudikatif, dan juga tentang lembaga yudikatif. Maka di sini pengujian peraturan perundang-undangan ini masuk kepada lembaga legislative review dan juga executive review. Yang mana Bapak Ibu kita akan menjelaskan bahwasannya pengujian peraturan perundang-undangan itu sudah mengetahui ya Bapak Ibu apa yang dimaksud, yaitu legal review of legislation adalah proses penting dalam sistem perundang-undangan yang memastikan bahwa peraturan yang diusulkan atau yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dalam hukum yang lebih tinggi. Maka legal review itu adalah berperan dalam menjaga tata kelola dalam penegakan hukum. Maka terdapatlah tiga aspek utama yang akan dibahas yaitu pembagian pemisahan kekuasaan, ulasan legislatif, dan ulasan eksekutif. Maka setiap perspektif memiliki peran dan tanggung jawab untuk dalam pengujian yang semuanya bertuju untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan. Artinya apa Bapak Ibu? Ini ada hubungannya pengujian undang-undang terhadap lembaga trias politika tersebut Bapak Ibu. Karena trias politika tadi ada tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang semuanya ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di dalam bagaimana pengujian tersebut. Maka Bapak Ibu harus ingat pengujian peraturan perundang-undangan memastikan bagaimana HAM, hak asasi manusia itu dapat tercapai, kemudian bagaimana kewenangan dari masyarakat tersebut sewenangnya harus terlindungi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka kita harus lihat terlebih dahulu Bapak Ibu, maka pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan di sini maksudnya adalah untuk pembagian negara mencakup pada distribusi kekuasaan di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan pemerintah. Maka tadi kita harus mengetahui dulu karena kan di sini membahas tentang bagaimana pengujian berbagai perspektif. Artinya berbagai perspektif itu ada tiga, trias politika. Berarti harus ada sesuai dengan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau dikatakan perbandingan pengujian perundang-undangan, nah Bapak Ibu bisa dilihat dari perbandingannya kalau legislatif itu adalah memeriksa kesesuaian undang-undang, kalau yudikatif itu adalah menilai keabsahan dari peraturan perundang-undangan. Karena kita harus mengetahui Bapak Ibu, kalau tadi katakan eksekutif, eksekutif tadi berarti ada hubungan antara ini ya Bapak Ibu, ya siapa yang memerintahkannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang memerintahkan berarti itu biasa presiden dan dibantu oleh menteri-menterinya. Itu yang dikatakan eksekutif. Nah, kalau legislatif, legislatif ini adalah biasanya yang membuat peraturan perundang-undangan. Bisa DPR, DPD, dan juga ya presiden, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada namanya kalau dikatakan yudikatif, yudikatif ini adalah bagaimana lembaga pengujian tadi bisa lari ke MA dan juga MK dan peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti itu ya Bapak Ibu ya tentang pengujian. Maka ini adalah perbandingan pengujian peraturan perundang-undangan. Ingat Bapak Ibu, kalau legislatif itu adalah memeriksa kesesuaian undang-undang. Kalau yudikatif dia adalah bagaimana menilai keabsahan peraturan perundang-undangan? Nah, kemudian ada eksekutif. Eksekutif ini adalah mengontrol di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Maka perannya dalam pengujian peraturan perundang-undangan Bapak Ibu itu sangat berbeda, ya. Oke, oleh karena itu Bapak Ibu di sini kita akan membahas tentang satu-satu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari peran lembaga yudikatif. Yudikatif itu adalah lembaga pengadilan, peradilan ya Bapak Ibu. Nah, kalau dikatakan lembaga peradilan Bapak Ibu, di sini berarti sistemnya adalah untuk menjaga check and balance dari pemerintah. Ya kan Bapak Ibu, mungkin ada kesewenangan tidak sesuai atau peraturan perundang-undangan. Maka disinilah sistemnya untuk mencek and balance atau seimbang atau belum.
peraturan yang dibuat, sudah sesuai belum. Maka yang siapa yang memutuskan ini adalah lembaga yudikatif, Bapak Ibu, yang memutuskan terhadap bagaimana undang-undang tersebut dapat dijalankan. Maka Bapak Ibu tak bosan-bosan lembaga yudikatif itu ada 2, MA dan juga MK. Tapi kalau MA itu melindungi di berbagai, peraturan melindungi bagaimana tentang, eee, peradilan di bawahnya. Peradilan di bawahnya itu ada seperti peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu di dalam lembaga yudikatif ini adalah untuk mempertahankan keseimbangan, yang mana institusi yudikatif itu berfungsi untuk meninjau undang-undang, menjaga keseimbangan antara cabang kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara dan tingkatan pemerintah yang seimbang. Maka di sini adalah mencegah penyalahgunaan. Maka artinya apa Bapak Ibu? Kalau dari yudikatif itu tujuan dalam pengujian peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mencegah check and balance. Check and balance itu apa Bapak Ibu? Check and balance itu adalah mekanisme yang dalam sistem pemerintahan penting untuk menjaga keadilan dan pengujian peraturan perundangan oleh yudikatif terhadap, konstitusi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Artinya apa Bapak Ibu, ketika sudah diciptakanlah, suatu peraturan, maka di sinilah, yang harus diuji atau lembaga yudikatif inilah sebagai lembaga peradilannya untuk memutuskan. Jadi setiap di dalam, pengujian peraturan undang-undangan itu ada 3 Bapak Ibu, jangan sempat salah. Jadi pengujian itu ada berbeda-beda sesuai dengan, trias politikanya, gitu ya Bapak Ibu kedudukannya. Maka Bapak Ibu kalau kita lihat, tadi kita sudah membahas tentang yudikatif, sekarang kita membahas tentang legislatif. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau legislatif itu adalah berfungsi bagaimana untuk menciptakan pengujian peraturan perundang-undangan. Maka kalau pengujian peraturan perundang-undangan ini biasanya membuat itu adalah DPR, Presiden, ya kan Bapak Ibu, kemudian, DPD, MPR. Nah inilah tujuannya legislatif untuk menciptakan bagaimana peraturan perundang-undangan. Nah, tadi karena yudikatif adalah untuk men-check and balance dari tugas pemerintahan, nah legislatif ini adalah dalam pengujian bagaimana untuk menciptakan atau membuat suatu produk peraturan perundang-undangan. Inilah tugas dari legislatif. Maka legislative review itu adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh badan legislatif untuk memastikan kesesuaian peraturan dengan norma yang lebih tinggi sebelum atau setelah disahkan. Artinya Bapak Ibu apa? Ketika mereka mau membuat peraturan perundang-undangan, mereka harus mengetahui terlebih dahulu. Ini yang membuat peraturan perundang-undangan kan adalah lembaga legislatif. Setuju ya Bapak Ibu ya? Maka yang membuat itu siapa, kemudian mereka harus mengetahui isi dari peraturan perundang-undangan itu. Jadi harus tidak sesuai. Nah, tapi kalau untuk mengeceknya itu nanti larinya ke lembaga yudikatif ya, untuk mensejahterakan ini kira-kira sesuai atau enggak. Maka pengadilan lah yang menentukan. Maka kalau lembaga legislatif hanyalah pembuat dalam peraturan perundang-undangan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi dalam pengujian berbagai perspektif legislatif ini sangat berperan. Maka tanggung jawabnya apa Bapak Ibu? Badan legislatif ini memiliki komite khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan review terhadap undang-undang, memastikan konsisten hukum dan kesesuaian kebijakan konstitusi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang executive review. Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan eksekutif, berarti kita harus mengetahui, ya kan Bapak Ibu, apa itu eksekutif? Tadi eksekutif adalah biasanya ini adalah yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Siapa bertanggung jawab Bapak Ibu? Yaitu presiden dan kepada menteri-menterinya untuk menjalankan pemerintahan. Itu yang disebut eksekutif Bapak Ibu ya. Maka biasanya tinjauan dari eksekutif ini adalah memastikan atau memainkan peran bagaimana Krusal dalam tata pengolahan pemerintahan indeks memastikan keselenggaraan legislatif dengan kebijakan dan peraturan hukum, memastikan bagaimana proses itu melibatkan penafsiran dan kementerian dan presiden sebelum
menetapkan implementasinya. Jadi apa Bapak Ibu? Nah, ketika peraturan undang-undangan itu sudah dibuat di dalam namanya legislatif dan dibuat oleh lembaga legislatif, kemudian untuk mengesahkannya atau untuk mempersetujuan, maka di sini adalah butuh menteri atau presiden untuk mempersetujui. Maka Bapak Ibu tak heran ya ketika dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, misalnya presiden mau mengesahkan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika presiden tidak hadir, apakah undang-undang itu juga tetap sah? Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, undang-undang kalau ketika presiden tidak hadir itu tetap sah. Karena apa Bapak Ibu? Di sini presiden bisa diwakili oleh menteri-menterinya. Contohnya kita gini Bapak Ibu, kita mau menanamkan contoh itu seperti membuat peraturan perundang-undangan, misalnya ini tentang kebijakan apa ya Bapak Ibu, kebijakan tentang rehabilitasi narkoba seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya ya siapa yang melakukan narkoba maka di situ akan mengenakan hukuman mati. Seperti itu Bapak Ibu, itu seandainya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian siapa yang di sini untuk menyetujui? Misalnya presiden tidak hadir di dalam persetujuan ini. Apakah undang-undang itu tetap sah? Nah, undang-undang itu tetap sah Bapak Ibu. Yang mana ketika presiden tidak hadir, maka ini kan ada menteri-menterinya. Tugas dari menteri-menterinya adalah untuk apa Bapak Ibu? Untuk membantu tugas dari presiden. Maka menteri inilah diwakili oleh misalnya salah satu menterinya, misalnya tentang dinas kesehatan, menteri kesehatan, atau menteri tentang apa ya, tentang pemberdayaan bagaimana tentang kesehatan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu mungkin salah satu menterinya itu sudah menyaksikan. Artinya apa Bapak Ibu, undang-undang atau legislatif ini atau pengujian ini dapat disahkan walaupun presiden tidak hadir, seperti itu Bapak Ibu ya. Maka artinya, dalam executive review ini, di dalam pengujian peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan atau bagaimana, kesesuaian dari, perundang-undangan itu sudah sesuai atau belum, atau sudah disusun, sesuai dengan, lembaga legislatif atau belum, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah perlunya untuk mengesahkan, sebelum terjadi implementasi, maka biasanya menteri dan presiden itu berhak untuk menyaksikan atau melibatkan mereka di dalam, proses lembaga legislatif tersebut, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini aja. Mungkin ini tentang multi pengujian peraturan perundang-undangan. Maka artinya pengujian peraturan perundang-undangan dari berbagai perspektif ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk memastikan bagaimana akuntabilitas, transparansi, kemudian legitimasi dalam pemerintahan. Hal ini adalah membantu menciptakan sistem hukum yang stabil, efektif, sehingga meningkatkan pendekatan yang seimbang terhadap tata kelola integrasi hukum. Maka Bapak Ibu, saya ingatkan kalau dikatakan pengujian multi perspektif, artinya kita melibatkan tiga trias politika Bapak Ibu. Ada di situ tentang bagaimana eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang masing-masing peranannya itu adalah saling mempengaruhi. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah selesai ya Bapak Ibu dari materi yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Oke Bapak Ibu, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sejauh ini? Aman, Bu. Ya, silakan Pak Doni. Aman, Bu, aman. Oh, Nggak ada yang mau aman. Oke. Mungkin Bapak Ibu sudah paham atau belum nih mengenai tentang Insya Allah ketiga paham materi? sekali, Bu. Insya Allah. Oke. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi ya lebih lanjut ya mengenai materinya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ini Bu Cindy, apakah masih ada? Apakah mendengarkan saya? Dengarkan, Bu. Oke. Mungkin Bu Cindy bisa on cam kameranya ya, Bu. Sepi kali nih nggak ada orang. Pak Oh, Hendri, Pak Alifian, Pak Doni, Pak Erwin, Pak Tadi Ikade, Pak Muhammad Sukron. Mungkin bisa on cam ya, kita sama-sama saling diskusi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian yang belum mengumpulkan tugas, saya ingatkan kembali untuk tugas 2 itu waktunya cuma sampai hari Senin ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lewat dari hari Senin, artinya apa Bapak Ibu? Tugas Bapak Ibu tidak dapat dikumpul kembali. Karena Bapak Ibu, ada juga Bapak Ibu salah soal di dalam penjawaban tugas.
Maka Bapak Ibu kalau ada salah soal, Bapak Ibu segera lapor kepada saya, kemudian Bapak Ibu dapat mengirimkan kembali. Karena apa Bapak Ibu? Nilai tugas itu paling penting Bapak Ibu dari semuanya. Ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sia-sia kalau tugasnya tidak ada. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu memang mengikuti web, tapi tugas tidak dilaksanakan. Maka yang paling penting dalam komponen penilaian itu adalah tugas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada catatan tugas atau kalau Bapak Ibu mau memperbarui, nggak apa-apa Bapak Ibu sebelum waktu yang telah ditentukan itu berakhir. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu atau masih gamblang ya Bapak Ibu saya menjelaskannya ya? Apa kabar Ibu Yeni? Ibu Yeni mungkin dari Denpasar. Gimana kabarnya Ibu Yeni? Oh, mungkin Bu Yeninya sambil kerja. Iya, iya, saya sambil kerja. Mohon maaf ini Oh, nggak saya apa-apa Bu Yeni. mengikuti, ya. Oke, Hanya, Bu Yeni. Iya, ya nggak apa-apa baik, Ibu maaf. Yeni. Heeh. Oke, yang Iya, lain iya. gimana Bapak Ibu? Ada yang mau dipertanyakan? Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali silakan absensi di sesi ke-6 ya Bapak Ibu ya. Silakan isi absensi Bapak Ibu sampai waktu jam 12.00. Selebih dari itu Bapak Ibu tidak akan bisa mengabsensi kembali kehadiran Bapak Ibu. Gimana caranya, Bu? Nggak ngerti. Bapak Ibu lihat kalau di sesi ke-6, Bapak Ibu lihat pertama Bapak Ibu masuk ke learning Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke learning, Bapak Ibu lihat di sesi ke-6. Udah. Iya. Kemudian Udah, Bu. itu ada, ya, iya Pak Doni. Lanjut, lanjut, Bu. Kenapa Pak Doni? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Mau Nah, ngisi setelah di kehadiran, dari Bu. Nggak bisa setelah soalnya. di dalam sesi 6 itu nanti Bapak Ibu lihat di situ ada kehadiran kedua. Ada Bapak Ibu di paling bawah kehadiran kedua. Oke, selanjutnya di kehadiran kedua itu nanti Bapak Ibu lihat di situ Bapak Ibu bisa pilih kehadiran Bapak Ibu. Di situ kan ada pertama masuk atau ketika sedang berlangsung atau ketika di akhir berlangsung. Jadi itu ada komponen penilaiannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa pilih ya yang mana sesuai ketika Bapak Ibu bergabung. Kemudian habis setelah Bapak Ibu pilih, kemudian save. Kemudian akan muncullah absensi Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu sekalian? Sudah mengabsensi? Belum, Sudah? Bu. Karena Bu, Nggak bisa, Bu. Sudah, Bu. Nggak Sudah, Bu. oke. tahu Sudah di cara. absen, Bu. Oke, yang lain on cam lah kameranya. Masa cuman Ibu Devi dan Pak Doni nih, nggak seru yang lain? Lagi kerja, Bu. Iya nggak apa-apa Pak. Kalau kerja kan on cam kameranya nggak apa-apa. Pak Hadi Pangestu, gimana Pak Hadi? Pak Hadi Pangestu, mungkin bisa on cam kameranya ya. Ya, Bu. On cam lah Pak kameranya. Ibu Ayu Wandira, Bapak Rahmat Wiki, Bapak Henry, Bapak Alfian, Ibu Cindy. Ayo on cam kameranya Bapak Ibu. Sepi banget tidak ada on cam. Oke Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai tugas ya Bapak Ibu ya, atau membahas mengenai diskusi. Nah diskusi ini kan Bapak Ibu, sifatnya itu adalah sharing diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Bapak Ibu masih kurang paham atau masih kurang mengerti mengenai materinya, Bapak Ibu dapat berdiskusi di kolom e-learningnya ya Bapak Ibu, di e-learning masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi setiap sesi Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisi diskusi. Ya Bapak Ibu terserah Bapak Ibu mau jawab apapun, nanti kita sama-sama saling diskusi. Jadi Bapak Ibu sekalian di e-learning itu bukan hanya diskusi ketika udah menjawab soal diskusi habis itu udah tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sistemnya ketika Bapak Ibu udah mengisi dari diskusi, Bapak Ibu bisa mengkritik atau memberi saran atau saling diskusi atau saling lempar-melempar pertanyaan dari teman-temannya Bapak Ibu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu kurang paham, Bapak Ibu bisa saling menyaut dari
apa tanggapan diskusi temannya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu mengomentari atau menjawab pertanyaan diskusi yang diberikan oleh saya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu juga bisa untuk mengomentari dari diskusi dari temannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, karena materi kita sudah selesai, gimana Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau mengenai tugasnya terlalu susah ya Bapak Ibu ya? Gimana di tugas di sesi kelima? Oke Bapak Ibu, kita akan tampilkan tugas ya. Gimana Bapak Ibu di tugasnya? Apakah susah Bapak Ibu? Insya Allah aman, Bu. Oke, mantap kalau aman. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum ya? Sudah, Bu. Susah sedikit, Bu. Oke. Kita ini ya Bapak Ibu, ini link kehadiran absen Bapak Ibu sekalian ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau absensi ini di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita cek mengenai tugasnya ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah bentuk tugasnya. Saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, waktu untuk tugas itu hanya sampai di tanggal 17 November jam 23.59. Lewat dari itu Bapak Ibu tidak dapat mengirimkan tugas. Maka yang bagi belum mengumpulkan tugas untuk segera ya Bapak Ibu ya mengumpulkan tugasnya. Maka Bapak Ibu di dalam tugas ini kita akan bahas pertama adalah pembatasan masa jabatan. Di contoh kasusnya Bapak Ibu ya. Pembatasan jabatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mencegah kejadiannya otoritasme dan penyalahgunaan kekuasaan. Logika sederhananya adalah semakin lama seseorang berkuasa, maka semakin besar juga potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Oleh karena itu, maka hampir semua jabatan politik di negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibatasi masa jabatannya atau periodisasinya. Misalnya menurut pasal 7 dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, masa jabatan presiden dan wakil presiden itu dibatasi hanya 2 kali untuk masa jabatan yang sama. Nah, begitu juga dalam jabatan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dibatasi hanya 2 kali periode. Sayangnya, pengaturan itu berbeda dilakukan untuk anggota DPR, DPD, DPRD, dan juga DPRD kabupaten, DPRD kota. Nah, anggota-anggotanya, lembaga negara tersebut tidak dibatasi masa jabatan atau periodisasinya. Artinya, selama rakyat masih pemilih, maka ia tetap bisa sebagai anggota DPR, DPRD, dan juga DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota. Sehingga tidak jarang ada anggota DPRD menjabat lebih dari 2 periode. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika adanya lembaga seperti gubernur, bupati, pejabat-pejabat daerah itu ada batasannya, hanya ada 2 kali periode. Sedangkan untuk DPR, DPRD, dan sampai ke kabupaten kota, maka Bapak Ibu di sini tidak ada melebihi jabatan atau tidak ada periodisasi ya Bapak Ibu, tidak ada periodenya. Jadi mau sampai dia tua, mau sampai dia meninggal, kalau dia belum meninggal mungkin bisa saja Bapak Ibu untuk mencalonkan di dalam DPR. Oke, karena Bapak Ibu di sini adalah ketidakpembatasan masa jabatan ini tentu akan membatasi kesempatan bagi seseorang untuk bersaing menjadi anggota lembaga tersebut. Dengan demikian, ketentuan pasal 74 ayat 4 dan pasal 252 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD
DPRD bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya Bapak Ibu, mohon disimak. Misalnya ada seorang calon anggota DPR yang sudah kalah dalam beberapa perhelatan pemilu dan Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketiadaan pengaturan pembatasan masa jabatan dan periodisasi jabatan anggota DPR tersebut. Maka susunlah sebuah permohonan judicial review pasal 76 ayat 4, pasal 252 ayat 5 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPRD dan terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Maka Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sudah nampak Bapak Ibu ditampilkan di layar masing-masing? Gimana Bapak Ibu, apakah sudah kelihatan di layar masing-masing? Kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, yang diminta di sini bukan analisis Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu soalnya ya, karena ada beberapa orang yang sudah saya koreksi tugasnya, ada yang menjawab tentang analisis dari pertanyaan ini. Bukan menganalisis dari pertanyaannya, tetapi di sini itu adalah Bapak Ibu Bapak Ibu membuat tentang sebuah permohonan judicial review. Berarti bagaimana tentang permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu membuat judicial review itu, seperti misalnya adalah di sini pertama kali itu ada ini ya Bu, tanggalnya ya, tanggalnya misalnya hari Senin tanggal berapa gitu ya Bapak Ibu itu. Jadi bagi Bapak Ibu untuk mengajukan bagaimana membuat surat atau membuat surat terhadap permohonan judicial review. Apa-apa saja yang harus ada, maka Bapak Ibu kita lihat ya di dalam tugasnya. Dari Bapak Ibu, saya akan kembalikan. Dari Bapak Ibu sekalian. Dari Bapak Ibu ya, masih loading. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Tidak kelihatan belum Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, aspek yang dinilai Bapak Ibu ini adalah pembuatan bagaimana tentang pengujian peraturan perundang-undangan. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, kan di sini mengenai tentang contoh kasusnya adalah mengenai tentang pejabat daerah ya Bapak Ibu, pejabat daerah, kemudian tentang DPR pembuat legislasi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini tentang masa jabatan. Jadi kalau tentang DPR itu tadi kita ketahui bahwasanya tidak ada jabatan yang mempunyai aspek sampai dia periodisasi ya, artinya tidak ada pembatasan jabatan di DPR. Sedangkan kalau di tadi di pejabat daerah itu ada 2 kali periode, ya kan Bapak Ibu. Jadi di sini ini adalah tugasnya bagaimana tentang pembuatan dari judicial review Bapak Ibu.
Maka sekalian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus mengetahui sebenarnya aspek-aspek apa saja yang harus Bapak Ibu lengkapi di dalam tugas. Maka Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu harus mengetahui yaitu pertama untuk membuat jadi judicial review itu Bapak Ibu harus lihat pertama ada nggak Bapak Ibu buat di tanggalnya, ya kan Bapak Ibu, kemudian di mana kotanya, tahun berapa, itu yang Bapak Ibu harus ingat. Karena apa? Bagaimana Bapak Ibu membuat tentang judicial review, bukan membuat analisisnya. Itu kan banyak yang salah ya. Maka saya kasih nilai 50 kemarin ya, ada yang salah pembuatan. Maka Bapak Ibu silakan ulang kembali mengenai tugasnya. Bagaimana tentang pembuatan judicial review. Maka pertama kali harus ada ini ya Bapak Ibu, tanggal pembuatan suratnya, di mana kotanya, kemudian tanggal pembuat suratannya itu tanggal berapa. Kemudian halnya Bapak Ibu harus diingat, halnya itu untuk apa tujuannya. Hal ini adalah tujuannya untuk apa? Maka tujuannya adalah permohonan uji material tadi pasal 76 ayat 4 dan pasal 252 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti ini larinya kemana Bapak Ibu? Ke Mahkamah? Mahkamah apa? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ya Bapak Ibu ya, karena larinya adalah Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang Peraturan di bawahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk pengujian material, Bapak Ibu harus melihat apa-apa saja poin yang harus penting yang Bapak Ibu harus lihat. Maka selain hal, Bapak Ibu harus mengetahui, misalnya kita ada membuat kop surat, berarti ditujukan kemana Bapak Ibu? Berarti karena di sini adalah menguji peraturan perundang-undangan atau judicial review, maka di sini adalah kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Maka Bapak Ibu buatlah jalannya. Kemudian tentang nama Bapak Ibu yang akan menguji. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Buatlah di sini perkenalkan yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Ibu untuk menguji, ya kan Bapak Ibu, identitas Bapak Ibu ketika mau menguji. Selanjutnya sebagai pemohon, Bapak Ibu uraikan juga kewenangan dari mahkamah. Apa seharusnya yang harus diuji? Kewenangan mahkamah itu apa? Nah, Bapak Ibu harus jelaskan apa saja. Di sini mungkin kewenangan MK itu, ya kan Bapak Ibu di dalam pasal ini mengatur tentang pasal 24 untuk menguji apa? Tentang Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat terakhir. Bapak Ibu uraikan dulu kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam pembuatan judicial review ini. Kira-kira apa yang masalahnya dan apa yang menjadi kasusnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus uraikan juga ada kedudukan hukum atau legal standing. Bapak Ibu harus lihat legal standing atau pemohon. Kira-kira apa alasan di dalam kedudukan hukum, apa yang menjadi legal standing atau menjadi kedudukan hukum atau permasalahan di dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu. Maka kita harus lihat Bapak Ibu, tadi kan ada kita cantumkan mengenai tentang pengujian batas ya Bapak Ibu, pengujian batas periodisasi. Maka Bapak Ibu lihat kedudukan hukum atau legal standingnya di sini dalam hal apa aja. Maka di sini dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK mengatur permohonan adalah pihak yang menganggap bahwa hak kewenangan konstitusi itu dirugikan oleh berlakunya undang-undang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian menjelaskan tentang pasal 5 Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi adalah hak-hak yang diatur dalam undang-undang, kemudian bahwa permohonan adalah perorangan, kemudian hak dan wajib adalah kepentingan konstitusi para sebagai diatur. Nah, maka ini legal standing adalah kedudukan hukum. Kira-kira apa yang menyangkut hukumnya di balik pengujian peraturan perundang-undangan Bapak Ibu bahas. Kemudian di sini adalah pokok permohonan. Nah, pokok permohonan ini yang paling penting Bapak Ibu. Pokok permohonan ini adalah permasalahan. Kira-kira apa yang menjadi substansi dari permohonan Bapak Ibu? Apa yang menjadi krusial? Kenapa Bapak Ibu mengajukan? Apa yang menjadi landasan atau dasar? Maka ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Pokok permohonannya apa? Maka misalnya bahwa permohonan sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kepentingan konstitusi untuk apa? Memajukan dirinya, memperjuangkan haknya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada petitum. Nah, petitum ini Bapak Ibu, ini yang paling akhir ya Bapak Ibu, petitum ini apa yang Bapak Ibu harapkan dari pengujian peraturan undangan.
Misalnya hakim menerima dan mengabulkan permohonan, kemudian menyatakan pasal 76 ayat 4, pasal 52 itu dan ini dicabut atau bertentangan di dalam pasal ini. Nah, inilah permohonan Bapak Ibu. Jadi petitum itu adalah akhir dari permohonan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting lagi di sini adalah hormat pemohon. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai membuat apa-apa saja, sudah selesai membuat ini, maka harus ada hormat pemohon, nama Bapak Ibu tadi, nama identitas tadi yang dimasukkan. Jangan sampai salah Bapak Ibu. Jangan nanti namanya misalnya Ani di atas, identitasnya Ani Sinaga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu buat nama hormat pemohon itu bukan Ani Sinaga, misalnya tentang Doni Simamora. Nah, itu kan artinya berbeda Bapak Ibu. Nah, ini harus disesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk penilaian tugas Bapak Ibu, inilah skor untuk penilaiannya. Sampai sini mungkin Bapak Ibu bagaimana, ada yang kurang paham? Gimana Bapak Ibu, apakah kurang paham? Gimana? Ibu Devi ada yang mau bertanya? Cukup, Bu. Oke. Bapak Doni gimana Pak Doni? Pak Doni ada yang mau bertanya? Insya Allah aman, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke, Aman. yang lain gimana Bapak-bapak yang lain? Pak Hadi nih ada. Ibu Ayuandira, Ibu Alia, Pak Rahmat Dwiki, Ibu Cindy, Ibu Dara. Gimana? Pak Doni, Pak Desmond, gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? aman. Cukup. Sementara cukup. Oke, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Inilah untuk pertemuan kedua kita. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang telah disediakan di dalam sesi ke-6 sampai waktu jam 12.00 Bapak Ibu. Lewat dari jam 12.00 artinya Bapak Ibu tidak dapat mengabsensi kembali dalam web kedua ini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak dapat dianggap hadir ketika sudah jam 12.00. Maka Bapak Ibu dari berbagai rangkuman kegiatan ini sudah kita jelaskan mengenai tentang 3 materi ya Bapak Ibu ya. Pertama kita membahas tentang bagaimana hubungan judicial review terhadap apa tadi Bapak Ibu? Judicial review terhadap apa? Politik hukum. Iya, oke. Terhadap politik hukum. Kemudian kedua apa? Kita membahas tentang apa? Kedua kita membahas tentang apa tadi Bapak Ibu? Tentang apa? Tentang apa Bapak Ibu? Oh, Objek dari judicial review kan ya, Bu ya? iya Sama sih. benar. Jadi objek-objeknya Bapak Ibu ya, jangan sampai salah objeknya. Kita ada lembaga MK dan MA, objek-objeknya ada legislatif, regulatif, dan lampiran. Ya kan Bapak Ibu ya? Jadi jangan sampai salah. Kemudian kita terakhir kali ada membahas tentang pengujian peraturan perundangan berbagai apa Bapak Ibu? Aspek. Iya, nah kalau berbagai perspektif, berarti Bapak Ibu ada pengujian peraturan perundang-undangan berkaitan mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai bagaimana tentang trias politika. Jadi Bapak Ibu kedudukannya bagaimana pengujian peraturan perundang-undangan berhubungan tentang 3 lembaga tersebut. Trias politika berarti ada apa? Eksekutif, ya kan? Legislatif dan juga tentang yudikatif. Jadi masing-masing pengujian itu berbeda-beda tergantung terhadap trias politikanya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada mungkin yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kalau cukup kita akhiri aja ya, nggak apa-apa ya. Mungkin Iya, Bapak Bu. Ibu Cukup, lagi Bu. sibuk. Udah cukup? Yang lain gimana Bapak Ibu? Udah Untuk cukup? absensi to webnya, Bu. Absensi to webnya gimana tadi? Oh iya, nah untuk absensi webnya saya ulangi kembali Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu pertama kali untuk login ke e-learning Bapak Ibu masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Kemudian Bapak Ibu nanti lihat di bagian sesi ke-6. Ya, sudah. Ya, kemudian nanti itu ada kehadiran kedua.
Sudah? Ya, masuk Nah, ke kehadiran kedua. Udah. udah. Kemudian nanti pilihlah Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ketika bergabung itu Bapak Ibu di awal, di pertengahan, atau di akhir. Bapak Ibu pilihlah tombol itu salah satunya. Ya, itu kehadiran itu web kedua. Sudah? Alpes. Ini aja sih adanya nih. Kan ada kan Bapak Ibu kan? Pertama kali hadir, kedua, ketiga, ada kan? Kolom-kolomnya. Kemudian akhirnya Bapak Ibu save lah terakhir. Save di dalam kehadiran. Oke? Sudah? Nggak ada Ada muncul lagi? ya, Bu? Ya? Nggak ada muncul ya di sini. Nggak ada muncul apanya, Oh. Pak? Alpes nih. Yang lain Sesi gimana? satu. Sudah bisa mengisi absensinya? Ya, Bagaimana? belum Bu. Nanti udah hadir. Kenapa Pak Doni belum bisa? Belum bisa Bu, belum bisa. Kenapa Sama belum bisa juga ya. Bu, izin Yang Bu. penting udah hadir Bu. Insya Allah dicatat sama Allah. Iya, dicatat sama Allah. Tapi kehadiran ini paling penting. Yang lain gimana? Pak Hadi Belum gimana bisa ya, absensinya Bu? bisa? Bu, izin mau. Nggak ada muncul di sini, Bu. Saya down aja tulisannya, Bu. Selesai. Kenapa? Kenapa Pak Udah bisa, Bu. Udah bisa. Hadi? Nggak bisa? Iya, nggak bisa, Bu. Yang lain Bu Devi udah bisa? Sudah, Bu. Coba tutorialkan Bu Devi, mungkin Bu Devi kepada teman-teman yang lain mungkin ada yang minta bantuan ya. Kan Boleh, mungkin Bu. karena kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Ya. Akunnya saya jadi tutor Bapak Ibu mahasiswa. Jadi mungkin ada yang berbeda. Mungkin Ibu Devi bisa menjelaskan ya mengenai bagaimana teknisnya di kolom mahasiswa. Ayo Ibu Devi silakan. Di yang sesi 6-nya, coba saya share ini aja. Share apa? Kalau nggak share screen aja Bapak Ibu, Bu Devi. Ya, share. Bentar ya, saya jadikan host ya, Ibu Devi. Bisa saya screen, Ibu? Sebentar, Bu. Udah saya jadikan host ya, Bapak Ibu Devi ya. Karena kan kita kolomnya berbeda, Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa untuk menunjukkan gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menunjukkan. Dari sini. Ini. Di pengujian. Udah ada belum ininya? Screen-nya? Lihat Sudah. belum, Bu? Sudah. Sudah. Di sesi 6, diklik sesi 6-nya. Terus habis di situ kan ada kehadiran to web kedua. Diklik. Kemudian di sini kan ada submitted attendance. Diklik aja submitted attendance-nya. Nanti dia otomatis poinnya langsung 2/2. Oh, kalau di HP kayaknya nggak ada ya, Bu, ya. Nggak ada kalau di handphone. Iya, jadi saya Coba. Di pilihannya HP sih, nggak ada sih. iya, pilihannya hanya klik sudah masuk absen kehadiran itu saja sih. Iya, diklik Jadi- aja nanti dia otomatis langsung. Tapi ininya point over text session-nya udah 2/2. Kalau 2/2 dia udah masuk. Oh, coba saya Rasanya cek. udah absen gitu. Belum bisa sih. Kalau misalnya masih 0/0 dia belum. Yang penting diklik aja. Nanti dia Oh, langsung otomatis poinnya Saya sudah. 2/2 dia udah. Oke. Oke, terima kasih Ibu Devi. Ya, sama-sama, Oke, Bu. kita biar transparan, saya lihat juga ya Bapak Ibu ya, saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira absensi Bapak Ibu sudah masuk atau belum ya? Saya tampilkan ya. Baik, silakan.
Belum kayaknya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Bu. Sudah, Bu? Sudah. Oke, bentar ya Bapak Ibu, saya cek kembali. Ini ya Bapak Ibu, absensi yang sudah mengabsen itu yang berwarna hitam ya Bapak Ibu ya. Ini yang berwarna hitam ini artinya sudah mengabsensi. Saya Coba, belum masuk, Bu. coba. Nama saya yang di bawah itu, Herman Risa Putra. Ini Bapak belum mengabsen. Coba Bapak absen sendiri, Pak. Udah, Bu. Udah saya absen. Udah selesai tadi. Di sini 2/2 point over sessionnya. Tapi belum terabsen ya. Udah saya klik ya Bapak ya. Saya belum juga, Bu. Kan mana tahu ada yang belum. Ya, silakan. Siapa lagi yang belum? Doni Ardinata. Dani, di nomor berapa, Pak? Yang di mana ini? Doni Ardinata, Bu. Dani. Di sini ada namanya. Ada, Bu. Di atas Itu Dwi Susilo. Sulistyo. Itu, Bu. Nah, itu Doni Ardinata, Bu. Doni Hadi Prawira. Ardinata di Doni bawahnya, Oh Bu. ya, oke. Saya belum, Bu. Herman tadi, Bu. Bentar ya, Pak. Siapa tadi yang belum? Herman? Iya, Herman, Bu. Herman udah, Pak. Ini yang Oh. udah hitam nih artinya sudah absensi ya. Iya, Bu. Yang udah ada tombol-tombolnya warna-warna biru ini udah absensi. Oke, ada lagi yang belum? Mumpung masih di sini. Coba Desmond, Ibu. Elwin Setiawan, Bu. Paling bawah, Bu. Desmond. Oh, ya ini sudah, Bu. Ya, ini sudah. Pak Desmond ya? Iya, Bu. Ya. Oke, Pak Desmond, bentar ya, Pak. Saya lihat karena ada 2 kolom, Pak. Ada 2 halaman. Bentar ya. Itu halaman 1, nih halaman kedua. Pak Desmond, kalau tidak ada ya di sini. Desmond. Oh iya, udah, Bu. Udah, Sudah, itu. sudah. Oh, Yang iya, lagi iya. mana? Kedua, Bu. Ya, Erwin Setiawan, halaman kedua. Elwin. Elwin di halaman kedua. Bentar ya, Pak. Sudah ya? Sudah diisi. Oke, yang lain udah. Ada lagi yang belum terabsen? Silakan Bapak Ibu lihat dulu ya. Ini saya tampilkan. Hermannya hilang lagi, Bu. Birunya. Oh, Herman tadi belum bisa. Herman sama siapa tadi? Pak Doni ya? Doni. Oke. Iya, Bu. Udah ya. Biar saya save ya. Oke, saya Insya Allah simpan. aman. Ya, sudah. Oke. Kemudian ini udah selesai ya. Saya simpan ya. Oke. Oke, Bu. Oke. Ini artinya sudah selesai Bapak Ibu ya. Ya, Di Bu. dalam web ini. Oke, Bapak Ibu, mengenai materinya nggak ada lagi yang mau bertanya kan Bapak Ibu? Ada lagi nggak yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada Siap. bertanya, kita akhiri aja sesi kedua ini ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Oke, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bapak Ibu Terima sekalian, kasih, kalau memang terima kasih. masih kurang paham mengenai tentang sesi materi ini, maka Bapak Ibu silakan lihat nantinya Bapak Ibu di e-learning masing-masing karena ada saya tautkan di bagian pengayaan Bapak Ibu ya. Jadi di bagian materi pengayaan Bapak Ibu bisa unduh mengenai tentang setiap sesi, yaitu sesi ini kita membahas tentang sesi keempat, 5, dan juga 6. Bapak Ibu silakan lihat dan membaca ulang kalau memang masih kurang paham. Dan Bapak Ibu kalau memang butuh untuk diskusi, Bapak Ibu silahkan diskusi ke kolom diskusi dan juga bisa ke kolom e-learning group kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu sempatkan dalam bergabung mengikuti Zoom ini. Semoga Bapak Ibu selalu diberi keringanan langkah untuk mengikuti Zoom web ketiga ya Bapak Ibu ya. Semoga Ya. Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan juga diberi kekuatan dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dalam e-learning ini. Oke Bapak Ibu, Amin. tidak ada lagi yang dipertanyakan.
Maka Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sesi ketiga. Ya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk tugas di hari Senin jangan lupa terlewatkan yaitu sampai jam 23:59. Lewat dari itu Bapak Ibu tidak dapat mengumpulkan kembali tugas Bapak Ibu atau chat pribadi saya tidak akan diterima karena sistemnya adalah by e-learning atau by system. Absennya, Bu. Iya. Zoom. Kenapa Bu Yeni? Kenapa Pak Irwan? Untuk Zoom dulu ya. web 3-nya kapan ya Bu ya? Oke, web ketiganya itu ada di sesi ke-8 ya Bapak Ibu ya. Oh baik Bu. Sesi ke-8 nanti saya ingatkan kembali berarti sekitar 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu ya. Berarti untuk sesi ke-7 itu ada tugas Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengerjakan tugas dan diskusi itu untuk di sesi ke-7. Di sesi ke-8 itu akan adakan web ketiga. Setelah itu Bapak Ibu selesai dan mengikuti ujian akhir semester. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ada lagi? Baik Bu. Ada lagi yang Baik mau Bu. Oke, pertanyakan Bapak baik, Ibu? Bu. Oke, karena nggak ada, kita akhiri ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di sesi ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Makasih, Bu. Terima kasih Bu. Oke, sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa, Bu. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Oke, Bu. Ya, Bu.